Shalom Gereja Tiberias Indonesia. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita pada siang hari ini mengucap syukur, senang menyambut setiap jemaat Tuhan Gereja Tiberias di Gereja Tiberias Bekasi Town Square, dan juga jemaat Tuhan yang bergabung live streaming pada siang hari ini. Bersama-sama kita beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita percaya dimanapun umat Tuhan berada, saat kita memuji menyembah Tuhan, kuasa Tuhan, lawatan Tuhan, hadirat Tuhan nyata bagi setiap kita. Yang percaya kita berikan tepuk tangan sorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan kita pada siang hari ini. Bersama-sama kita mulai ibadah kita, satukan hati, kita mulai ibadah di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesetiaan Tuhan, mengucap syukur buat berkat, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Sampai hari ini kami ada, kami percaya bukan karena kuat, gagah, hebat kami, tapi semua karena kesetiaan Tuhan, karena kasih, karena anugerah Tuhan. Mengucap syukur pada siang hari ini Tuhan mengumpulkan setiap kami bersama-sama untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Kami sungguh percaya ibadah kami tidak pernah jadi sia-sia, tapi dimanapun kami beribadah, baik kami yang hadir secara langsung, bahkan kami yang live streaming, kami sungguh percaya saat kami beribadah, saat kami memuji menyembah Tuhan, lawatan Tuhan nyata bagi setiap kami. Maka doa kami Roh Kudus yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami, biar setiap pujian sembah kami semuanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Hamba serahkan setiap umat Tuhan yang hadir, setiap keluarga, setiap orang tua, setiap orang muda, setiap anak-anak, apapun yang jadi pergumulan kami. Kami percaya pada siang hari ini kami terima firman Tuhan, kami terima tubuh darah Tuhan Yesus kami diurapi, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Bahkan yang punya masalah kami percaya pulang, kami terima kemenangan dari Tuhan Yesus kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, inilah setiap hati kami, ini pujian kami, ini korban syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, yang siap memuji, yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita pada siang hari ini. Mari bersama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Bersama-sama kita mengucap syukur buat kesetiaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bersama-sama umat Tuhan. Yesus Tuhan, Kau selalu setia. Yesus Tuhan, Kau selalu setia, janji-Mu di dalam hidupku. Dulu, sekarang, dan selamanya, Kau Allah yang menopangku. Engkau setia bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Sama-sama menyatakan Yesus Tuhan, Kau selalu setia bagi setiap kami. Yesus Tuhan, Kau selalu setia, janji-Mu di dalam hidupku. Dulu, sekarang, dan selamanya, Kau Allah yang menolong. Yang mengucap syukur sama-sama nyatakan karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus kita. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Hanya Engkau yang selalu setia bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang selalu setia, serahkan hidup-Mu bagiku. Kuasa darah-Mu sucikan daku, berikan ku kemenangan. Kita mengucap syukur sama-sama karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, karena anugerah.
kasih bagi nama bagi Tuhan Yesus. Nyatakan karena kasih. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, oh, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan. Sampai kita bagi berdiri sama-sama, kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Karena kasih-Mu, oh, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan. Kami nyatakan pujian syukur kami karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan. Yang mengucap syukur dan berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita.
besar dan layak dipuji. Kami agungkan Kau Tuhan Yesus kami. Ku agungkan nama-Mu Yesus, agung nama-Mu Yesus, nama-Mu besar dan layak Yang percaya Tuhan Yesus baik, sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Ku muliakan nama-Mu dalam segala keadaan. Kami muliakan Engkau Tuhan Yesus, mulia nama-Mu Yesus, sebab hanya nama-Mu yang layak. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku agungkan nama-Mu Yesus, agung nama-Mu Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Lebih lagi bersama-sama di hadirat Tuhan kita sembah Tuhan, kita mengucap syukur, nyatakan ku muliakan nama-Mu. Serukan namanya Yesus. Yesus, mulia nama-Mu. Sebab nama Yesus yang menyelamatkan, nama Yesus yang menyembuhkan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku agungkan nama-Mu Yesus, Yesus, nama-Mu besar
Segala pengakuan hanya layak bagi Tuhan kami Yesus, yang menyelamatkan setiap kami, yang menyembuhkan kami, memulihkan kami. Tuhan kami yang setia pada meninggal setiap kami. Kami tidak bisa ibadah pada siang hari ini. Dari pertengahan awal pertandingan sampai akhirnya di dalam nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Boleh jumpai kiri kanan depan belakang, berikan salam. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkatimu. Mari bersama-sama. Siang hari kita kasih yang terbaik di hadapan Tuhan Yesus. Come on. One, two, three, go. Sambil bertepuk tangan, angkat suara bersama-sama bagi Tuhan. Katakan. Tak pandang dari gereja asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Terima kasih Tuhan. Mari bersorak-sorai dalam pujian. Katakan. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan, bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Lihat kiri kananmu siang hari ini, berikan senyum yang terbaik. Haleluya. Kaulah saudara dan saudariku. Katakan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Katakan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Katakan, semuanya saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Lihat kiri kananmu, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kembali katakan sama-sama, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Mari saling memberkati, saling menguatkan dalam pujian. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih. Lambaikan tanganmu bersama-sama, coba ditulis. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Terjadilah Tuhan, sukacita dari surga melimpah.
buat setiap kami siang hari ini. Haleluya. Yang percaya Tuhan memberkati, berikan tepuk tangan hanya bagi Yesus. Haleluya. Kita punya Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa, amin. Jangan lagi ragu, tetap percaya, tetap menyembah. Dia pasti tolong setiap kita. Berikan tepuk tangan hanya bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus namanya. Berikan tepuk tangan saudara. Hanya nama Yesus kita mau sembah. Terima kasih Tuhan. 1, 2, 3, go. Angkat suaramu, angkat tanganmu bersama-sama. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sama-sama. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Hanya Yesus yang berkuasa di tempat ini. Kami puji sembah Dia. Angkat suaramu bersama-sama dari awal. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng setiap kami, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sama-sama. Engkau yang termulia di bumi di surga, berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan sama-sama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Katakan segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala. Kembali katakan nama di atas segala, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Semua. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Tuhan kita yang berkuasa di atas pujian setiap kita. Haleluya. Silakan kembali duduk saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, di siang hari ini kita boleh bersama memuji Tuhan Yesus. Kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Dan sebelum kita lebih dalam lagi dalam ibadah yang kita adakan, mari bersama-sama kita saksikan terlebih dahulu video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang. Selamat menyaksikan.
Hidup kita manusia memang ada dalam rencana Allah, dan rencana Allah dalam hidup manusia dari awal sampai akhir tidak pernah gagal. Tetapi kadang banyak kali kita berjalan tidak seirama dengan rancangan Allah, kadang jauh dari rancangan Allah. Jadi untuk menang atas pergumulan hidup, apa yang harus kita lakukan? Datang kepada Tuhan Yesus dan minta Tuhan Yesus melepaskan kita dari segala beban dan dosa. Kita datang dan sampaikan semua keadaan dan emosi kita kepada Tuhan Yesus. Sebab kita akan memperoleh kelegaan serta pertolongan dari Tuhan Yesus. Kita harus selalu memandang kepada Tuhan Yesus. Fokus kepada Tuhan Yesus. Sumber teladan dalam ketekunan dan kesetiaan, yang juga menjadi sumber pertolongan kita dalam menghadapi pergumulan. Maka kita bisa melihat hal indah dan berkat di balik setiap pergumulan. Bertekun dalam iman. Tiap orang harus bertekun dalam iman sampai akhir. Dan dalam menghadapi beratnya pergumulan, sadari bahwa hanya Tuhan Yesus yang dapat memberikan kita perlindungan dan ketenangan. Kita pasti akan berkemenangan, ya, seperti Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang. Tuhan Yesus memberi kepada kita juga semangat yang baru, sehingga kita tidak takut menghadapi pergumulan hidup. Baik, puji Tuhan saudara, video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang, saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan puji Tuhan saudara, saat ini saya akan bacakan buat setiap jemaat Tuhan yang beribadah di siang hari yang baik ini, yaitu suara gembala. Dan yang terkasih, Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta dan Ati Pariaji buat setiap jemaat Tuhan. Untuk minggu ini dengan tema yaitu mengapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Roma pertama 2 pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata agar kami selalu berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkatilah jemaat Tiberias agar kami semua selalu mempersiapkan diri dengan hidup di dalam pertobatan, berjaga-jaga, tekun menerima perjamuan kudus dan juga minyak urapan, agar kami semua diprogramkan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roma kedua, mengapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan Yesus? Yang pertama, karena kita sudah ditebus lunas dengan darahnya. 1 Korintus 6 ayat 20 dan juga dalam 1 Korintus 7 ayat 23. Firman Tuhan berkata, sebab kamu sudah dibeli dengan harganya yang telah lunas dibayar. Maksudnya di sini adalah bahwa orang percaya telah dibeli dan dibayar dengan kesempurnaan darah Yesus Kristus yang tidak bercelah dan tidak berdosa. Maka dari itu kita harus menggunakan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan, dan kita selalu memuliakan Tuhan Yesus dengan memuji dan menyembah Dia. Yang kedua, karena menyembah Tuhan itu adalah perintah Tuhan. Dalam Mazmur 150 ayat 3 hingga 5, firman Tuhan berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Menyembah merupakan aktivitas yang berasal dari hati. Memuji Tuhan adalah manifestasi dari penyembahan. Jadi menyembah adalah perintah Tuhan Yesus sendiri. Yang ketiga, karena Tuhan senang melihat kita anak-anaknya menyembah dan memuji Dia. Mazmur 147 ayat 1. Allah melihat penyembahan kita anak-anaknya. Itu baik dan indah, sebagai dupa yang harum di depan tahtanya. Allah tidak memusingkan suara kita bagus atau tidak, tetapi Allah lebih melihat hati kita. Manusia melihat apa yang di depan matanya, tetapi Allah melihat hati. Dia senang melihat penyembahan kita sebagai sesuatu yang indah. Yang keempat, karena kelak di sorga kita memuji dan menyembah Allah. Wahyu 5 ayat 13, kita memuji dan menyembah Tuhan karena kita sedang mempersiapkan diri untuk kekekalan nanti. Kalau di dunia ini kita tidak suka dan tidak menyembah Tuhan, bagaimana dengan kita nanti di sorga? Di sorga kelak kita tidak akan pernah termotivasi oleh apapun selain oleh kasih kita kepada Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan timbul dari kasih kita kepada Allah, tidak lagi ternoda oleh dosa.
Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian suara gembala, kasih lu tepuk tangan yang terbaik untuk pesan Tuhan yang sungguh indah, sungguh memberkati setiap kita melalui suara gembala yang sudah kita dengar di tempat ini. Kita akan sama-sama dengar firman Tuhan yang kita percaya akan mengubahkan setiap kita. Satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Untuk itulah kami datang ya Tuhan, kepadamu lah kami hanya berharap, hanya kepadamu saja Tuhan Yesus. Pujian, penyembahan, bahkan hidup kami seutuhnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang sungguh manis, sungguh indah. Kami boleh diberikan kesempatan kembali memuji dan menyembah Tuhan. Dan saat yang terbaik ini Tuhan, kami rindu menerima kebenaran firman Tuhan. Kami letakkan hati kami Tuhan, agar Engkau yang mengajar setiap kami, membentuk setiap kami, dan memulihkan hati setiap kami. Buat kami mengerti, biar kehendak-Mu lah Tuhan yang terbaik. Kami tahu pasti akan Tuhan genapi bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kami datang dengan kelemahan, mungkin kami datang dengan segala masalah pergumulan, tapi kami cari firman-Mu, sebab kami tahu firman-Mu akan mengubahkan kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami bawa hati ini, kami bawa hidup ini, sempurnakan kami jadi seperti-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, umat Allah yang mau, yang setia, yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Sama-sama. Ubah hatiku hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi
sepertimu, yang mau berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kami bawa hati ini Tuhan Yesus, seutuhnya kehidupan kami. Kami katakan dengan syukur. Mari bersama-sama katakan saudara. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku untuk meninggikan nama Tuhan. Boleh angkat kedua tanganmu sambil katakan di hadapan Tuhan saudara. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku di dalammu Tuhan Yesus. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau diubahkan seperti Tuhan yang terus menebus. Haleluya. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mata kami itu, biar mataku seperti memancarkan yang terbaik dari Tuhan. Katakan, aku mau jadi sepertimu Tuhan. Sepertimu. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita mau katakan di hadapan Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu,
kasih setiamu yang luar biasa. Kami rasakan kasih-Mu. Engkau yang empunya kerajaan sorga, rela tinggalkan sorga, dengan segala kemuliaan-Mu datang ke dunia ini. Terima yang terburuk, sehingga setiap kami boleh terima yang terbaik dari sorga. Inilah bukti betapa kami sangat dicintai oleh-Mu. Siang hari ini ya Tuhan, kami kembali datang ke rumah-Mu yang kudus dengan segala beban, tantangan, masalah kehidupan kami. Kami tahu hanya dalam Yesus ada kemenangan, hanya dalam Yesus ada ketenangan. Kami datang ke rumah-Mu yang kudus karena kami butuh Engkau ya Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami. Bahkan nanti kami akan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Maka siapapun yang datang dengan segala penyakit, dengan segala beban, dengan segala luka, pulang dari tempat ini bawa sukacita kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami buka hati kami, sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Lambaikan tangan, sama-sama bilang saya diberkati. Sama-sama bilang berkatku berlimpah. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sering saya bilang saudara, berkat gak hanya ngomongin uang. Yang setuju katakan amin. Berkat bisa bentuknya uang nggak? Bisa. Tapi nggak hanya ngomongin uang. Termasuk engkau kalau hari ini sehat sempurna, saya bilang kita diberkati. Termasuk kalau engkau nanti punya waktu, Tuhan kasih kesempatan, lihat anak-anak kita, cucu-cucu kita nantinya hidup dalam sukacita. Itu pun kita percaya berkat Tuhan tercurah. Maka saya doa siapapun hari ini yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya penuh berkat sukacita. Sekali lagi tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saudara, kita buka Alkitab kita yang terambil dari Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal ketiga ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Wahyu 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yang sudah di situ katakan amin. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi, absen Alkitab, Alkitab buku, Alkitab handphone, angkat saja. Kalau nggak ada, angkat tangan juga boleh. Termasuk jemaat yang ikut ibadah secara live streaming, tinggi-tinggi. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang hidup. Di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Apa judul perikopnya saudara? Kepada jemaat di mana? Sama-sama bilang Sardis, bilang. Iya. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, kita berganti-gantian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Saudara masih ingat bahwa setiap jemaat pasti ada malaikatnya. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. 2, saudara, ya. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. 4, ya. Tetapi barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. 6, kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Yang diberkati dengan pembacaan firman Tuhan katakan amin. Saudara, kalau lihat nanti baca di ayat yang ke-6, ya, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Setiap surat kepada jemaat pasti ada kalimat itu. Kenapa? Saya ulang dulu buat setiap saudara yang tidak ikut serial khotbah. Saya mau tanya, yang ikut serial khotbah lambaikan tangan. Puji Tuhan, 16.300 orang. Saudara,
ingat ya, bahwa gereja ini ada 7 gereja yang kita bahas, itu adalah gereja di masa lalu. Sama-sama bilang masa lalu. Tetapi itu adalah gambaran gereja yang ada di masa sekarang. Maka dengan belajar itu kita lihat apa pelajarannya. Dan saudara tahu bahwa kali ini kita belajar tentang gereja di Sardis. Sardis itu adalah kota yang kaya. Kayanya minta ampun. Dan Sardis itu saudara adalah gereja yang megah, luar biasa banyaknya. Tetapi nggak tahu kenapa ketika surat Wahyu ini tulis, jemaat di Sardis itu mengalami kemunduran rohani yang sangat-sangat parah. Ulang ya, gerejanya megah, tetapi rohaninya hancur berantakan. Maka tema khotbah saya pada siang hari inilah bangkitkan iman yang hampir mati. Apa tema khotbahnya? Iya, coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, bangkit, bilang. Kenapa? Ada banyak orang Kristen yang sekarang ini mirip dengan jemaat di Sardis. Kelihatannya hidup padahal aslinya sudah mati. Lambaikan tangan, sosok bilang, bukan saya, bilang. Iya saudara, ya ada kan banyak orang semangatnya minta ampun, pegang Alkitab, kalung salib besarnya minta ampun, kelihatannya hidup padahal sudah. Ini yang menjadi masalah. Dan saudara tahu gereja di Sardis, boleh kita lihat faktanya dulu. Next slide. Saudara, ini kota yang kaya. Dan inilah pertama kali di mana emas itu benar-benar menjadi suatu bahan yang berharga. Kota Sardis. Kota itu saudara itu terletak di atas gunung. Dan secara militer pada masa itu hampir tidak mungkin ditaklukkan. Saudara nanti iseng-iseng buka bentuk gunungnya aja, itu seperti meja dan orang nggak mungkin bisa menaklukkan. Itu Sardis. Tetapi sejarah mencatat kota ini 2 kali kalah. 2 kali jatuh, 2 kali ditaklukkan. Bukan gara-gara temboknya lemah, bukan. Tetapi 2 kejadian yang unik. Dua-duanya terjadi ketika penjaga kotanya tertidur. Ini pelajaran buat kita, betul ya? Pelajaran buat setiap kita bahwa kalau nggak waspada musuh bisa masuk. Ya, saya ulang, kalau nggak waspada musuh bisa masuk. Ini yang terjadi. Makanya jangan kaget di akhir zaman ini ada banyak gereja-gereja yang mirip Sardis. Mirip-mirip Sardis, kelihatannya wah, kelihatannya megah, tapi rohnya sudah mati. Jangan kaget gereja itu berubah fungsi. Gereja Sardis yang kita pelajari ada di masa lalu. Sekali lagi, ada di masa lalu. Gereja Sardis di masa kini bentuknya slide. Saudara, baca berita di Inggris sekarang 10 tahun terakhir 110 gereja ditutup. Kenapa? Kekurangan jemaat. Bahkan di Eropa saudara ada fenomena baru, gereja itu sepi akhirnya dijual berubah jadi kafe dan diskotik. Kenapa? Apakah Tuhan Yesus berubah? Enggak. Yang berubah apa? Semangat orang cari Tuhannya. Makanya saudara, hari ini saya mau katakan bahwa cari Tuhan harus semangat. Iblis tidak selalu menghancurkan dengan penderitaan loh. Enggak. Kadang-kadang dia seringkali membuat orang Kristen merasa nyaman sampai ketiduran dan akhirnya musuh bisa masuk. Maka hari ini kita mau belajar dari gereja Sardis. Tapi saya tidak akan lanjut khotbah saya kalau wajah saudara masih tegang begini semua. Ya, sekali lagi lambaikan tangan, sama-sama bilang bangkit, bilang. Iya. Kenapa? Yang saya bicara memang gereja, tapi saudara dalam konteks ini yang saya omongin bukan gedung gereja. Karena gereja bukanlah gedungnya, bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah yang hari ini saya mau ngomongin bagaimana supaya orang Kristen imannya tidak gugur. Yang siap belajar katakan amin. Langsung saja Pak, ayat yang pertama. Wahyu 3 ayat 1. Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Tolong tuliskan Yohanes kepada jemaat di Sardis. Apa kata Tuhan?
Inilah firman Dia Ya. yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Tuhan bilang begini kepada Yohanes, Yohanes, kasih tahu sama jemaat di Sardis, engkau itu kelihatannya hidup padahal mati. Maka hari ini kita pelajari 3 hal yang membuat iman orang Kristen itu pada akhirnya mati, racun bagi iman. Sekali lagi, yang siap belajar katakan amin. Langsung Pak, slide. Yang pertama, pembunuh iman orang Kristen nomor 1, terlalu sibuk. Banyak orang tinggalkan Tuhan, tinggalkan gereja, alasannya kenapa? Terlalu sibuk. Makanya buat setiap jemaat, yang pertama ingat, di tengah setiap kesibukanmu tetap prioritaskan Tuhan. Sama-sama bilang prioritas. Iya saudara, tetap mau di tengah kesibukanmu engkau harus prioritaskan Tuhan. Saya doa, bulan apa sekarang? Oktober, November, Desember. Saya doa 3 bulan terakhir sebelum tutup tahun ini engkau akan alami berkat yang luar biasa. Amin. Tetapi ingat, nanti kalau engkau diberkati, engkau sudah makin sibuk, jangan tinggalkan Tuhan. Semakin engkau sibuk, semakin harus punya waktu dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Cuma kadang-kadang orang Kristen secara konsep benar, tetapi secara perilaku kadang-kadang belok-belok. Secara konsep yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Secara doksologi, secara konsep benar, tetapi secara praktek kadang-kadang nggak sesuai dengan yang diomongin. Sekali lagi sama-sama bilang, bukan saya, bilang-bilang. Ya, contoh. Saudara, benar nggak Tuhan itu prioritas? Yang jawab baru 3 orang. Benar nggak Tuhan itu prioritas? Sekali lagi, lebih kencang. Benar nggak Tuhan itu prioritas? Saudara, baru keluar rumah, pas lagi keluar rumah jalan 100 meter, baru sadar ternyata handphone ketinggalan. Saya mau tanya, apa yang saudara lakukan? Pulang untuk ambil handphone. Betul. Ya. Saya ganti ceritanya sedikit. Keluar rumah, belum 100 meter, baru 10 meter, teringat, baru sadar, oh iya, saya lupa berdoa. Apa yang saudara lakukan? Nggak usah dijawab, dipikirkan saja dulu. Nangkep maksud saya? Berarti di situ kita bisa menyimpulkan sebuah kesimpulan sederhana bahwa handphone lebih penting daripada nangkep maksudnya? Bapak Ibu, benar-benar harus prioritaskan Tuhan. Tetapi ini yang saya mau bilang saudara, engkau memprioritaskan Tuhan atau enggak, itu kan tergantung. Kita ini anggap Tuhan itu penting atau tidak. Menurut saudara Tuhan itu penting enggak? Penting. Makanya kalau saudara anggap penting, Tuhan harus jadi prioritas utama. Dan Alkitab pernah mengajar kita, ada orang-orang yang terlalu sibuknya, saking sibuknya sampai-sampai dia lupa untuk duduk dekat Tuhan. 2 orang kakak beradik, namanya Marta dan Maria. Masih ingat cerita itu? Lukas 10, 40, Pak Surya. Lukas 10 ayat 40. Ya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Marta lagi sibuk melayani. Sama-sama bilang, lagi sibuk. Nah, terus Ia mendekati Yesus dan berkata, ya, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Tuhan kok nggak peduli sih? Terus Bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. ya, Maria itu nggak peduli. Ya, Tuhan, Maria itu nggak bantuin saya. Terus Suruhlah dia membantu aku. 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Ya. Marta, Marta. Mantap. Ini dia. Logatnya harus kayak begitu ya. Ulang Pak Surya sekali lagi. Marta, Marta. Gitu. Marta. Gitu ya. Ya. Ulang sekali lagi Pak, sama-sama. 3, 2 ya. Marta. Gitu kan. Marta, lanjut. Apa kata Tuhan Yesus? Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Stop. Tuhan cuma bilang, Marta, engkau terlalu sibuk. Itu kan kata-kata Tuhan kan. Marta, engkau terlalu sibuk. Ayat 42 Pak.
tetapi hanya satu saja yang perlu. Padahal kamu cuma butuh satu aja, Marta. Terus apa? Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Coba contohin Maria. Yang kamu butuh itu adalah contohin Maria. Ngapain Maria? Maria duduk di samping Tuhan, dekat dengan Tuhan. Sibuk boleh, Pak, Bu. Ya, saya percaya berkat itu lebih dekat dengan orang-orang rajin. Amin. Tetapi semakin engkau sibuk, semakin engkau harus punya waktu untuk Tuhan. Dan saya benar-benar berdoa, Oktober, November, Desember engkau benar-benar sibuk. Biar berkatnya banyak. Tetapi saudara harus tetap punya waktu, prioritaskan Tuhan. Kenapa? Karena kita memprioritaskan itu masalah hati. Sama-sama bilang hati. Ya saudara, jangan pernah malu untuk memulai harimu dengan Tuhan. Kemana kita melangkah berada, ambil minyak urapan, bawa minyak urapan. Ya saudara, prioritaskan Tuhan setiap langkah kita, Tuhan yang atur. Karena kalau Tuhan beracara, maka tidak ada satu tangan pun yang dapat menahan berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Tapi prioritaskan Tuhan. Cuma saudara, sekali lagi ya, prioritas atau enggak tergantung kita anggap Tuhan itu penting atau enggak. Contoh, Bapak Ibu, anggap saja kita pulang gereja nanti jam berapa? Jam 4 ya? Jam 4. Jam 4. Saudara nyampe rumah jam berapa biasanya? Jam 5. Ya, jam 5. Langsung pengen buru-buru pulang karena capek, betul? Dan nggak mau ngapa-ngapain lagi, tiba-tiba keluar dari gereja. Ini contoh ya. Jangan dipotong-potong videonya, bahaya ini. Contoh, keluar dari gereja jam 4, tiba-tiba ada yang telepon, handphone saudara bunyi. Angkat, Presiden Prabowo. Dia bilang, tolong kamu ke istana sekarang, karena kebetulan Menteri BUMN lagi kosong. Ya, saya mau lantik kamu, saya mau tanya, lagi capek nggak waktu itu? Capek. Pengennya apa? Pulang, benar? Tapi kalau ditelepon begitu, pergi ke istana nggak? Kenapa pergi? Wih, ini wajah yang luar biasa berpikir. Saya ulang, lagi capek, betul? Pengen buru-buru pulang, betul? Tetapi kenapa ditelepon langsung pergi? Karena penting, nanggep? Berarti prioritas itu tergantung bagi kita itu penting atau enggak. Pertanyaannya kan kita balik saudara, Tuhan itu penting gak buat kita? Kalau Tuhan itu penting buat kita, maka mau sesibuk apapun pasti disempat-sempetin. Ya, karena kita sadar kalau kita bisa diberkati sekarang, kalau kita bisa sehat sekarang, kalau kita bisa lihat anak-anak kita itu pintar, cerdas, semua karena berkat Tuhan. Masa saya tidak akan jadikan Tuhan sebagai prioritas? Maka saudara, sesibuk-sibuknya kalau Tuhan penting harus sempetin. Makanya orang kalau lagi jatuh cinta sama Tuhan, sesibuk apapun pasti sempetin. Ya saudara, pasti harus sempetin. Slide. Prioritas atau tidak itu bergantung hati. Apa yang paling sering kita pikirkan, disitulah Tuhan atau berhala hatimu berada. Kira-kira apa yang selama ini kita pikirkan? Ya, jangan biarkan kesibukan mencuri tempat yang seharusnya hanya milik Tuhan. Percayalah saudara yang terkasih, bahwa kadang-kadang salah satu musuh terbesar iman Kristen adalah terlalu sibuk. Ya, saudara, bersyukur kalau kita sibuk berarti kita masih punya pekerjaan. Tetapi sesibuk-sibuknya kita, jangan lupa untuk cari Tuhan. Senggol kiri kanan, bilang sama dia, mudah-mudahan kamu tambah sibuk. Bilang. Ya, supaya makin diberkati. Tetapi juga sesibuk-sibuknya harus tetap prioritaskan Tuhan. Cari Tuhan terus. Saya beberapa waktu yang lalu saudara, saya ngelihat bahwa ada kegerakan rohani yang luar biasa terjadi sekarang ini. Ada banyak orang muda sekarang ini sudah tidak malu lagi akan identitasnya sebagai orang Kristen. Kita bersyukur. Sama-sama bilang, jangan malu jadi Kristen. Beberapa waktu yang lalu saya lagi naik pesawat, ada anak muda di depan, dia pakai, ya laki-laki, dia pakai celana jeans, lalu kemudian dia pakai headset naik pesawat.
Pas lagi naik pesawat saya di belakangnya, saya bilang, wih anak muda ini. Terus dia ambil dari kantongnya, saya pikir dia mau ambil apa, karena pas saya di belakangnya, saya lihat dia keluarin botol fix. Tapi isinya bening-bening kayak minyak. Hanya orang Tiberias yang isi botol fix pakai minyak. Bener kan? Dia ambil minyak, terus dia pukul pesawatnya. Dia bilang begini, pesawat ini dijaga malaikat sorga. Dalam hati, pasti orang Tiberias. Ya saudara, kalau engkau memprioritaskan Tuhan, artinya engkau sadar engkau tidak akan mau berjalan tanpa bimbingan Tuhan. Karena kalau Tuhan yang sudah bimbing setiap kita, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia. Hati kita kenapa? Hatiku tetap. Kenapa saudara? Sama-sama. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke. Amin, amin. Giku hingga sekali nanti aku di rumah Bapa surga. Wih, memang luar biasa jemaat Betos. Jemaat Betos itu kalau saya suruh nyanyi langsung bagi suara 1, 2, 3. Ya. Saudara, kita percaya kalau Tuhan yang pegang erat tangan kita, maka matamu akan melihat berkat Tuhan pasti tercurah. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Jadi racun yang pertama itu apa tadi saudara? Kesibukan. Yang kedua, ini terjadi juga dalam jemaat Sardis. Slide yang kedua. Jemaat Sardis itu dipenuhi dengan kekecewaan. Makanya mereka udah jarang sekali yang datang gereja benar-benar cari Tuhan. Mereka datang gereja hanya sebagai rutinitas. Dan ini menjadi pembunuh iman bagi jemaat Kristen sekarang-sekarang ini. Kekecewaan. Dan ada banyak orang yang hidup dalam kekecewaan, rumah tangganya nggak baik-baik saja. Maka bagaimana caranya bangkit dari rasa kecewamu? Sama-sama bilang bangkit. Iya saudara, jangan mau hidup dalam kekecewaan. Karena kalau engkau hidup dalam kekecewaan, yang keluar dari mulutmu hanyalah kepahitan. Betul? Contoh. Suami istri yang sudah hidup, sudah menikah 10 tahun lebih dengan istrinya, lambaikan tangan. Puji Tuhan banyak. Ya. Suami istri yang sudah lebih dari 10 tahun dengan istrinya, dan hari ini datang sama-sama, lambaikan tangan. Oke. Pak, saya mau tanya Pak, istri Anda sering buat kesel nggak? Hehehe, luar biasa. Saya udah khotbah 4 kali hari ini. Setiap kali saya tanya bapak-bapak, Pak, istrimu sering buat kesel nggak? Jawaban bapak-bapak di mana-mana sama aja, ketawa. Hehehe. Hehe itu artinya apa? Ulang. Pak, istri Anda sering buat kesel nggak? Lihat ya, lihat jawaban suami di bawah tekanan kayak begini memang. Bu, suami sering buat kesel nggak? Tuh, memang istri lebih lantang kalau jawab. Kayak nggak ada beban gitu kalau ngomong kan? Ya, sering ya. Sering nggak suami atau istri udah berulang kali ditegur dengan hal yang sama, masih juga dilakukan? Udah dibilang kalau keluar kamar mandi tolong kakinya dilap pakai keset, berulang kali ditegur, masih basah-basahan. Sering begitu. Udah berulang kali bikin kesel. Kalau gitu saya mau tanya, kenapa Anda masih hidup dengan orang yang bikin kesel? Tadi saya khotbah di mana tadi? Di SCBD. Ada satu ibu yang bilang, kasihan Pak. Sering bikin kesel kan? Tapi kenapa engkau masih hidup dengan orang yang sering bikin kesel? Karena itu barusan pertanyaan, mohon jawaban. Kenapa? Karena walaupun sesering-seringnya dia bikin kesel, tapi lebih sering dia bikin ketawa bahagia. Benar kan? Artinya kalau yang engkau lihatin hanya kesel-keselnya, yang engkau ingat hanya sebel-sebelnya, maka hanya kepahitanlah yang keluar dari mulutmu.
Tapi kalau yang kita ingat adalah yang baik-baiknya, momen indahnya, maka yang kesel-keselnya juga akan hilang sendiri. Nangkep maksud saya? Pak, Bu, kecewa, kesel ya nggak apa-apa, tapi jangan disimpan dalam hati. Toh, yang namanya kekecewaan itu bisa terkena kepada semua orang. Contoh, slide. Ada orang karena dia berantem dengan seorang perempuan namanya Isabel. Nabi ini sampai tercatat dalam Alkitab, Nabi ini pengen mati. Katanya dia bilang begini, cukuplah itu sekarang. Ya Tuhan, ambil nyawaku. Dia ngomong begini cuma gara-gara berantem sama perempuan namanya Isabel. Padahal dia pernah bawa api dari langit. Dia doa, nama nabinya Elia. Ya. Ulang. Nama nabinya adalah mantap. Ya. Seorang perempuan, anaknya mati. Dia sampai bilang, mulai sekarang jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Kenapa? Karena yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Kecewa nggak dia? Ya dia kecewa. Kenapa? Saya udah rajin-rajinnya ibadah, rajin-rajin doa. Kenapa yang terjadilah kepahitan? Yang terjadilah hal-hal yang gak enak. Bahkan kalau saya kasih lihat gambar ada laki-laki dengan ayam di situ. Rasul siapa yang saudara tebak? Petrus. Dia kecewa dengan dirinya sendiri. Tuhan berpaling memandang Petrus, lalu menangislah Petrus dengan sedih. Petrus kecewa dengan dirinya sendiri. Tapi ini yang saya mau bilang saudara, engkau tidak boleh hidup dalam kekecewaanmu terlalu lama. Waktumu terlalu berharga untuk dipenuhi dengan kekecewaan. Hatimu terlalu berharga hanya untuk dipenuhi dengan dendam. Jangan hidup dalam kekecewaan. Memang ngomongnya gampang, prakteknya susah. Karena kalau hati sudah dipenuhi dengan kekecewaan, ada orang yang ngecewain kita lewat depan kita, itu muka bisa berubah. Lagi makan steak enak-enak, nih orang yang ngecewain lewat, itu steak rasa sendal jepit swallow. Ya, swallow. Makanya saudara yang terkasih, jangan mau hidup dalam kekecewaan. Saya ada pernah konseling, menemani pendeta konseling waktu saya belum pendeta. Ada satu pasangan suami istri, dia kecewa sama suaminya bertahun-tahun disimpan. Saudara tahu apa alasannya? Ditanya sama suaminya, kita konseling terpisah. Suaminya bilang, saya itu sebel sama istri saya. Saya itu kalau makan ikan, saya suka bagian kepala Pak Pendeta. Saya suka banget. Tapi karena saya sayang sama istri saya, saking cintanya, maka bagian kepala itu saya kasih ke istri. Lalu konseling kedua istrinya, Pak Pendeta, saya sebel sama suami. Kenapa? Saya itu sebenarnya suka bagian ekor. Cuma nggak tahu kenapa setiap kali makan ikan, suami saya kasihnya selalu kepala. Saudara ngerti cerita ini? Banyak kekecewaan sebenarnya alasannya sederhana. Tetapi jangan pernah hidup dalam kekecewaan. Lebih bahaya lagi kalau engkau kecewa sama Tuhan. Banyak orang-orang Kristen imannya redup, rohnya mati gara-gara kecewa sama Tuhan. Tuhan, saya sudah berdoa, kenapa penyakit saya belum sembuh? Tuhan, saya udah rajin ibadah, tetapi kenapa banyak tantangan, banyak masalah? Tuhan, saya udah puasa bahkan, tetapi kenapa kok nggak ada sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan saya? Pak, Bu, bukan Tuhannya yang salah, engkaunya yang salah. Baca slide boleh. Kadang kita kecewa karena merasa Tuhan diam, begitu kan? Kok Tuhan diam? Kok Tuhan gak bela saya? Ini yang terjadi sama jemaat di Sardis. Mereka merasa Tuhan itu diam, padahal Tuhan sedang menulis akhir yang indah dalam hidupmu. Imanmu goyah bukan karena Tuhan gagal, bukan, tetapi karena kamu berhenti percaya di tengah jalan. Jangan menilai caranya Tuhan dari tengah cerita. Saudara kalau nonton sinetron cuma berhenti di tengah-tengah, pasti sebel. Tonton sampai akhir. Jangan menilai caranya Tuhan dari tengah cerita. Sebab akhir kisahnya, orang-orang yang berjalan bersama Tuhan, orang-orang yang selalu erat dengan Tuhan, selalu penuh dengan kasih dan kemenangan. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya saudara, jangan mau hidup dalam kekecewaan. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Walau kita belum mengerti maksud Tuhan sekarang apa, tetapi percayalah bahwa janji Tuhan pasti tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ya,
Walaupun sudah, Pak Pendeta, tapi saya udah doa, tapi nggak ada jalan keluar. Saya suka lagu lama tuh. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul, sebab Allah ngerti. Saudara masih ingat nggak lirik awalnya apa? Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Saudara, ketika engkau berjalan bersama Tuhan, kadang-kadang ada banyak perkara yang saya pun nggak ngerti jawabannya apa. Ada banyak tantangan yang kalau terjadi membuat kita harus teteskan air mata. Saudara tanya sama pendeta Gary Tengker, saya pun nggak tahu kenapa. Karena ada banyak sekali misteri dalam kehidupan ini. Engkau yang sudah rajin, Pak Pendeta, saya ini udah semangat banget loh untuk dipulihkan. Tapi kok nggak tahu kenapa ya, nggak ada pemulihan juga. Anda tanya sama saya, banyak perkara yang kita nggak ngerti. Anda mungkin bilang, Pak Pendeta, saya udah rajin-rajinnya kerja, saya udah ikutin semua tes, yang naik malah orang yang jahat. Pak Bu, banyak perkara yang kita tidak mengerti. Tapi satu hal yang kita imani, melewati semuanya itu, melewati masa terburuk sekalipun, melewati tetesan air mata sekalipun, kita bersyukur kita punya Allah yang setia. Dia mengerti, Dia peduli kehidupan kita. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Jangan hidup dalam kekecewaan. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, haleluya, racun bagi iman Kristen. Pak, ayatnya yang pertama dan yang kedua, silakan. Wahyu 3 ayat 1 dan 2. Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Terus. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ayat 2. Bangunlah dan kuatlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Bangun, karena pekerjaanmu nggak sempurna. Yang ketiga, yang terakhir, saudara tahu apa yang menjadi racun bagi jemaat di Sardis? Mereka itu adalah jemaat yang suka tinggal di masa lalu, suka ungkit dahsyatnya gereja mereka di masa lalu. Padahal gereja mereka itu didirikan kurang lebih tahun 60, tetapi tahun 95 sudah mulai goyah. Kenapa? Karena mereka cuma bilang, wih gereja kita dulu rame, dulu kita dahsyat, dulu. Jangan mau hidup di masa lalu. Apa yang harus kita lakukan? Pandang masa depanmu dalam Yesus. Saudara yang terkasih, jangan pernah mau hidup di masa lalu. Jangan bangga akan masa lalumu. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, move on, bilang. Ada banyak orang yang gak maju-maju cuma gara-gara sering ngelihat masa lalu. Bapak Pendeta, saya sekarang trauma untuk makan Indomie. Kenapa? Karena laki-laki dulu yang mengecewakan saya rambutnya keriting. Saudara, jangan tentukan hidupmu, jangan melangkah kalau engkau masih diikat masa lalu. Jangan, ya, melangkah dengan pasti. Saudara, saya nggak tahu seberapa kelam hidupmu dulu. Saya bahkan nggak tahu ada kejadian apa yang pernah merobek jiwamu di masa lalu. Engkau mungkin pernah diperlakukan yang nggak enak, engkau bahkan pernah menjadi bahan ejekan. Saya nggak tahu. Tetapi jangan jadikan masa lalumu sebagai cerminan untuk masa depanmu. Karena masa depanmu tidak ditentukan oleh apa masa lalumu, tapi ditentukan oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara, jangan hidup di masa lalu. Saudara nyetir motor, nyetir mobil, boleh lihat spion nggak? Pak Bu, jangan buat pendeta salah tingkah di depan. Kalau pendeta lagi nanya dijawab. Boleh nggak lagi nyetir mobil, nyetir motor lihat spion? Boleh nggak? Ya boleh. Masa nggak boleh? Ya. Buat apa kita lihat spion? Supaya waspada, begitu kan? Hati-hati. Nggak apa-apa. Engkau lihat sebentar, lihat spion, lihat masa lalumu nggak apa-apa. Tapi jangan hidup di masa lalu. Nggak bisa kan kita nyetir tapi mata kita lihat spion terus, lihat ke belakang. Apa akibatnya? Nggak maju-maju. Saya tahu Bapak Ibu apa yang mungkin yang mengikatmu di masa lalu, tetapi Tuhan punya masa depan yang indah. Makanya Paulus sebagai penutup, saya undang worship leader main musik.
Pak, Filipi 3. Filipi 3 ayat 13-14. Ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ya. Tetapi ini yang kulakukan. Ini yang kulakukan apa? Aku melupakan apa yang telah di belakangku, ya, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14 kita boleh baca sama-sama. 3, 2, ya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sama-sama bilang, masa depanku berharga. Saudara, engkau boleh punya masa lalu yang begitu buruk, tetapi ingat Tuhan rancang masa depan yang indah. Jangan terikat dengan masa lalumu. Coba suami-suami yang datang sama istri sekarang, ya, coba suami lihat ke istrinya, istri lihat ke suaminya. Bilang sama pasangannya, bilang begini, jangan jadi pakar sejarah, bilang. Jangan ungkit yang dulu-dulu. Nanggap maksud saya? Karena kalau keseringan ungkit yang dulu-dulu, nggak maju-maju. Saudara, engkau punya masa lalu yang buruk, engkau punya masa kelam, saya nggak tahu. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan sanggup rancang masa depan yang indah bagi setiap kita. Dan ketika hidupmu dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan bentuk sesuai dengan kehendaknya. Jangan seperti jemaat di Sardis, mereka kelihatannya megah, kelihatannya wah, hebohnya minta ampun, tetapi sebenarnya rohnya mati. Maka biarlah setiap saudara hari ini, engkau yang datang ke gereja, engkau adalah orang-orang yang punya keinginan, bukan hanya sekedar rutinitas, tapi engkau punya keinginan makin hari harus makin dekat dengan Tuhan. Karena pengalaman hidupmu selalu mengajarkan, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin ada ketenangan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, selalu ada senyuman walaupun ada badai. Selalu ada sukacita walaupun ada tekanan hidup. Karena kita tahu kita punya Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami akan bangkitkan roh kami. Kami akan tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Karena kami tahu dalam Yesus ada kemenangan, dalam Yesus ada sukacita. Haleluya. Turunkan tangan kita. Yuk kita angkat pujian ini yang terutama di dalam hidup ini. Haleluya. Kau baik Tuhan, Kau luar biasa. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama, yang terutama baik Tuhan, di dalam hidup memuliakan namanya, memuliakan namanya. Haleluya. 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 Nyatakan komitmenmu di hadapan Tuhan. Saya cinta Yesus. Katakan haleluya. 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 Saya cinta Yesus. Sekali lagi katakan yang terutama. Ini jadi komitmen setiap kita. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya cinta. Saya cinta. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
kerinduan setiap kami Tuhan. Sepanjang hidup kami terus mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan pada siang hari. Doa kami Roh Kudus yang mampukan kami untuk kami semakin hari semakin berbuah bagi kerajaan sorga, semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan Yesus. Berkat yang terkasih, hamba-Mu yang terkasih Bapa Pendeta Gary Tengkel bersama keluarga, bersama tim dan pelayanan, Tuhan pakai semakin luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Maka pada siang hari ini sebelum kami terima tubuh darah Tuhan Yesus, kami akan berikan persembahan kami pada siang hari ini. Kami sungguh percaya saat kami beri, kami tidak akan kekurangan, sebab Tuhan Yesus mencintai setiap kami dan mencukupi segala keperluan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengucap syukur, yang diberkati Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus pada siang hari ini. Setelah berikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pada siang hari ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Bersama-sama pada siang hari kita masuk perjamuan kudus, terima yang terbaik menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Kau telah mati bagiku. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau
telah bangkit dari maut, beri kemenangan tubuhmu. Mari bersama-sama kita bagi beri pada sore hari ini. Kita mau berjalan terus menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Kami menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari saudara, kita teduhkan hati kita sejenak, supaya kita benar-benar layak terima sakramen yang suci ini. Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan sucimu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darahmu dengan mengucapkan namamu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kami terima, inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat sempurna, jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib menggantikan kami agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami percaya keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan, orang ketiga dalam rumah tangga. Kami tolak perceraian. Tangan kami punya kuasa, apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Kami tolak curi, kami tolak kasar, kami tolak cabul. Mulut kami punya kuasa, doa kami didengar oleh Tuhan. Kami tolak tipu, kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga bersama keluarga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit hari ini disembuhkan, setiap organ tubuh disempurnakan, setiap sel darah ditahirkan. Dalam nama Tuhan Yesus bersama keluarga kami semua sehat, panjang umur. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Kami doa, kami sehat, panjang umur, diberkati Tuhan. Saudara, jangan diminum dulu. Sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan. Termasuk engkau yang setiap kali kakinya kena lantai yang dingin, ngilutnya minta ampun, bawa dalam doa, bicara sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Engkau yang punya masalah di masalah pencernaan, bawa dalam doa. Tuhan tahu apa yang kau derita. Kembali sama-sama kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang perintahkan gembala sidang kami untuk ucapkan perjamuan kudus ini. Kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel dengan roti mana. Tiap hari makan tidur, jubah baru, kasut baru. Artinya kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda. Bersama keluarga kami semua diberkati sejahtera mulia. Suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk
sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang bawa botol minyak urapan, saudara boleh angkat botolnya. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa, tiap pot, tiap tetes inilah minyak urapan dari sorga. Muliakan Tuhan, muliakan manusia. Usir setan, sembuhkan sakit penyakit kami yang diurapi. Berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami muliakan Engkau Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk. Dan biasakan saudara doain anak-anaknya juga, karena ini masa pancaroba. Kadang hujan, kadang panas. Doain anak-anaknya supaya tidak batuk, pilek, demam. Doa, kita percaya yang ada minyak anggurnya dijaga Tuhan sempurna. Saudara doa di hadapan Tuhan, maka hamba serahkan Tuhan Yesus. Itu setiap lembar peran doa yang ditulis oleh anak-anakmu. Tuhan berkati juga Dani, juga Ibu Rita Indah, juga Sharon diberkati, Usmawati diberkati Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan Widianto Chandra diberkati, Tuhan sayangi selalu. Berkati juga Pak Agus diberkati, Tuhan sayangi keluarga Zega, juga Tuhan berkati anakku Carson, juga Tuhan berkati sehat. Aku doa dalam Tuhan Yesus, maka siapapun mereka yang menulisnya dengan iman, mereka akan menuainya dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap suami yang hadir, Tuhan urapi mereka menjadi kepala rumah tangga yang kudus. Apapun yang mereka kerjakan untuk bahagiakan keluarga, menyenangkan Tuhan, pasti diberkati. Setiap istri diurapi menjadi tiang doa dalam rumah tangga, penolong yang sepadan, yang setia. Berkati bahkan setiap single parent, mereka yang membesarkan anak-anak seorang diri, tidak pernah akan kekurangan. Berkati bahkan setiap rekan-rekan muda mereka yang sudah bekerja, berbisnis, biarlah apa yang dikerjakan oleh mereka Tuhan buat berhasil. Mereka yang berkuliah, bersekolah, Tuhan yang rancang masa depan yang indah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Saudara tetap duduk, angkat tangan sejenak, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami raih janji firman Tuhan sesuai Wahyu 6 ayat 6. Yang ada minyak, yang ada anggur tidak akan dirusakkan. Artinya kami disayang, diberkati, dilindungi Tuhan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa syafaat kami untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Berkati selalu Tuhan, ekstra kuasa, ekstra mujizat dalam pelayanan Tuhan. Berkati, pakai dengan luar biasa para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Aristo, Bapak Pendeta Argo Pariaji, diberkati dalam setiap langkah, dalam setiap keputusan. Kami doa untuk Natal Gereja Tiberias tanggal 6 Desember, biar Tuhan kirim ratusan ribu jiwa memenuhi Stadion Gelora Bung Karno. Lawatan Allah terjadi, mujizat Tuhan dinyatakan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada sore hari ini, koordinator juga Pak David diberkati bersama keluarga, hamba bersama tim, rekan-rekan worship leader, rekan-rekan singer, pemain musik, tim media, usher, kolektan, apapun yang kami kerjakan, semua untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Dan biarlah segala doa yang kami naikkan ini, kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan, bangkit berdiri, arahkan hatimu, terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus.
Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ibadah telah selesai saudara. Selamat hari Minggu dan Shalom Tiberias.